Halo Sobat Literasi, selamat datang di PODSI, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Nah, hari ini udah ada bintang tamu yang kayaknya udah excited banget mau ngomong hari ini. Betul. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah orang yang sangat amat sering berorganisasi, jabatannya di mana-mana, dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional di provinsi juga ada. Kita sambut sama-sama Devito. Halo Sobat Literasi semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol banyak ya soal literasi dan juga soal komunitas. Benar, jadi hari ini kita akan membahas mengenai literasi yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya komunitas literasinya. Nah, selayang pandang dulu tentang Devito. Devito merupakan Ketua Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan, lalu pernah juga menjadi Ketua Umum Sanggar Seni Celoteh di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Lalu Kak Vito juga merupakan fasilitator dari Forum Anak Tambun Selatan, Forum Anak Kabupaten Bekasi, dan juga Forum Anak Provinsi Jawa Barat. Jadi banyak banget nih, dan belum itu aja, nggak cuma itu aja jabatannya Kak Vito. Vito juga merupakan Ketua Bidang Teater UKM Seni Trisakti atau USB Trisakti. Dan terakhir, Kak Vito juga merupakan pegiat literasi Kabupaten Bekasi sekaligus komunitas literasi di Tambun Selatan. Jadi Kak Vito merupakan Ketua Komunitas Literasi di Tambun Selatan ya Kak? Betul Kak Zani. Oke, nah boleh nggak sih Kak perkenalan diri dulu nih biar lebih afdol. Kalau misalnya dikenalin kayaknya agak kenapa dikenalin, kenapa nggak kenalan sendiri gitu kan. Jadi boleh silahkan Kak Vito perkenalkan diri terlebih dahulu, sama boleh nih sedikit diceritain gimana sih cerita awal berdirinya komunitas literasi remaja Tambun Selatan. Oke, terima kasih banyak Kak Zani atas pembukanya yang sangat manis. Jadi halo teman-teman semua yang ada di rumah yang hari ini lagi nonton PODSI. Jadi perkenalkan, nama saya Devito. Betul, saya adalah pendiri dari komunitas literasi remaja Tambun Selatan, sekaligus saat ini juga sebagai ketua dari komunitas literasi remaja Tambun Selatan. Pembahasan kita hari ini ya, mengenai komunitas literasi remaja Tambun Selatan. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya bagaimana awalnya komunitas ini bisa berdiri dan lain sebagainya, ceritanya itu panjang. Tapi poin utamanya adalah dulu saya itu ngebangunnya ketika saya masih kelas 1 SMA, ketika usia saya masih 15 tahun. Dulu dari kecil itu saya memang suka baca. Ngelihat di rumah itu banyak koleksi buku bacaan yang nggak kepake. Akhirnya suatu hari saya bersama teman-teman saya itu kepikiran gitu ya. Saya yang pertama kali mencetuskan, gimana sih kalau misalkan kita itu bikin yang namanya perpustakaan keliling gitu. Nah, akhirnya ketika gagasan itu saya lontarkan, seminggu kemudian saya lontarkan lagi ke teman-teman dari Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan. Karena memang saya waktu itu kan Ketua Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan ya, yang tadi udah dibilang sama Kak Zani. Nah, lalu gagasan itu saya sampaikan dan seminggu kemudian baru akhirnya launching lah. Saya beri nama Komunitas Literasi Remaja dengan perpustakaan keliling sebagai medianya, sebagai sarananya. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan akses buku bacaan. Tapi Teh Zani, itu sebetulnya cara mendirikan komunitas sosial yang salah. Karena apa? Karena ibaratnya saya gitu ya sebagai pendiri itu tidak punya gagasan yang kuat, tidak punya dasar yang kuat, ataupun nggak ada social mapping untuk kita membuat komunitas ini. Nah, sampai akhirnya 2 tahun kemudian gitu ya, kita reorientasi visi dalam artian seperti ini. Kita cari kenapa kita menjalani ini, karena memang rutin tuh berjalan. Tahun pertama rame terus kegiatannya, tahun kedua juga rame, sampai akhirnya mikir sebetulnya apa alasan utama kita menggelar ini gitu kan. Nah, ternyata setelah saya cari tahu lebih lanjut gitu ya, setelah saya cari datanya lebih jauh, kalau kita ngomongin soal tingkat literasi kan udah jelas ya, literasi di Indonesia tuh rendah banget. Terus habis itu yang kedua, minat baca juga rendah banget. UNESCO bilang 1:1000, artinya hanya 1 dibandingkan 1000 orang yang minat bacanya baik gitu ya. Sisanya minat bacanya rendah.
tingkat literasi juga 10 terburuk. Nah, tapi di situ komunitas literasi coba cari angle lain. Dalam artian gini, oke lah minat baca rendah, tingkat literasi rendah, tapi sebetulnya apa poin utamanya? Kenapa tingkat literasinya bisa rendah? Kenapa minat bacanya bisa rendah? Akhirnya ketemu masalah bahwa penyebar luasan akses buku bacaan di Indonesia itu masih sangat rendah banget. Itu Perpusnas pernah bilang rasionya 1:90. Artinya satu buku itu ditunggu sama 90 orang. Nah, itu jadi poin utama yang kita temuin buat ternyata kita bergerak tuh untuk menyebarluaskan akses buku bacaan tersebut. Jadi tujuan utama kita bukan meningkatkan minat baca, tapi menyebarluaskan akses buku bacaan yang disukai sama anak-anak dulu. Gitu Teh Zani, kepanjangan kayaknya saya ngomongnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kayaknya agak ini aja ya, jadi agak kaku sedikit karena biasanya kita manggilnya nggak Kak Zani Teh Vito, Kak Zani Teh Vito. Nggak biasa Kak Vito dan Teh Zani. Kita biasanya langsung Zani dan Vito. Ya. Oke, fun fact teman-teman semuanya. Jadi hari ini host podcastnya juga adalah salah satu dari pendiri komunitas literasi remaja Tambun Selatan juga. Nah, ketika Zani maju sebagai duta baca, gagasan yang dibawa adalah komunitas literasi kita. Makanya kenapa sebetulnya kita tuh kerja bareng selama ini. Benar, jadi selama kurang lebih 6 tahun kenal 6 tahun dan 5 kenal. tahun bekerja sama. Betul. Hari ini kita sebenarnya mau take over Potsi. Kita mau ambil alih Potsi. Buat kita ngobrol banyak buat ya. kita ngobrol soal banyak komunitas dan kita literasi sharing sama teman-teman yang ada di rumah. Betul. Oke, next stop. Berarti kan awalnya berawal dari keresahan itu tadi. Yang awalnya bingung nih sebenarnya kita mau ngapain, akhirnya jadi muncul permasalahan-permasalahan dan jadi keresahan. Betul. Tapi ada pertanyaan lagi. Kenapa pilihnya literasi? Nah, Kenapa nggak bidang sosial lain? good point. Kenapa literasi? Kenapa tidak bidang sosial lain? Dan justru pertanyaan lanjutannya adalah kenapa membaca? Betul. Karena kalau kita mendefinisikan literasi, sebetulnya literasi itu kan tidak hanya soal membaca. Literasi itu kan dasarnya adalah sebuah kemampuan. Kemampuan seseorang untuk dia memahami sesuatu, menyelesaikan masalah, termasuk membaca, menulis, menghitung, itu kan juga adalah salah satu kemampuan dari literasi itu sendiri. Tapi coba kita tarik dari definisi literasi tersebut, yang literasi adalah sebuah kemampuan. Apa kemampuan dasar manusia yang menjadi pondasi dari literasi? Saya berani bilang bahwa pondasi dari literasi adalah kegiatan membaca. Gimana caranya kita bisa memahami suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, menghitung, menulis tanpa kita punya pondasi dasar membaca yang kuat dulu. Nah, media paling tepat untuk kita bisa membaca dengan baik adalah buku fisik sebetulnya. Karena kalau kita pakai HP, terlalu banyak distraksinya dan lain sebagainya. Dengan membaca, otak kita itu kan dipaksa untuk berpikir secara perlahan sebetulnya. Dibandingkan dengan kegiatan lain ya, seperti nonton video, ataupun apalagi di era digital sekarang, TikTok yang videonya pendek-pendek. Tapi membaca itu adalah kegiatan yang paling bagus gitu ya untuk tumbuh kembang seseorang dan untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Nah, jadi berkesinambungan nih. Makanya kenapa kita pilih medianya adalah perpustakaan keliling. Pertama tadi karena memang akses buku bacaan yang rendah. Yang kedua karena memang kita ingin meningkatkan minat baca dengan memperkuat pondasi anak-anak dulu untuk mereka bisa membaca dengan baik, membaca dengan benar, baru pada akhirnya kemampuan lainnya tuh bisa ngikut. Gitu. Jadi sebetulnya itu sih alasan utamanya kenapa literasi. Oke, jadi untuk saat ini urgensi dari komunitasnya adalah di bidang literasi terlebih dahulu untuk menyusun strategi ke depan-depannya. Nah, ngomongin tadi kenapa literasi, pasti komunitas literasi ini punya visi besar. Betul. Nah, visi utamanya atau visi yang digarap atau difokuskan sama komunitas literasi itu apa sih, Tok? Nah, jadi visinya Zani juga pasti tahu sebetulnya. Karena nyusunnya waktu itu bareng Zani. Benar. Ketika udah kalut nih ya, wah kita udah di ibaratnya krisis identitas gitu kayak ini kita ngapain sih sebetulnya selama ini, sampai akhirnya ketemu dari berbagai benang merah masalah, baik dari skup nasional diturunkan ke provinsi, turunkan ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, kita menemukan satu masalah bahwa akses buku bacaan itu tidak merata. Dan yang kedua,
buku bacaan anak itu mahal banget harganya. Kenapa fokus kita ke anak? Karena kita selalu pengen segalanya itu dimulai kan dari sedini mungkin ya, termasuk membiasakan kegiatan membaca. Nah, membiasakan kebiasaan membaca ini harus dengan media yang disukai anak dulu. Kesalahan dari, saya tidak mau bilang ini kesalahan dari orang tua sebetulnya, tapi dari masyarakat umum adalah mereka merasa bahwa buku yang mereka berikan itu baik untuk anak. Sementara anak belum tentu suka sama buku itu. Karena anak nggak akan suka baca buku paket pelajaran yang tebel-tebel itu, nggak akan suka. Atau baca buku semua yang isinya kebanyakan kata gitu ya. Ya anak usia 7-12 tahun masih gemarnya membaca komik, membaca buku-buku lain yang bergambar, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdua ya Zan, kita suka mampir ke toko buku, kita lihat harganya, semua buku anak harganya fantastis banget. Bener. Itu harganya. Buku yang hardcover aja kayak bisa 200 sampai 500 ribu Iya. satu buku. Apalagi yang pop up itu yang kalau dibuka 3 dimensi, wah itu gila mahal banget. Sementara itu adalah buku yang paling laris dan yang paling dinikmati sama anak-anak. Nah, karena kita merasa ada gap tuh di situ. Ada gap antara apa yang anak mau, apa yang orang tua suka. Nah, kita jadi penyambung di tengahnya tuh. Untuk kita bisa memberikan akses buku bacaan yang disukai anak. Makanya dari situ kita merumuskan satu visi utama. Visi utama kita adalah menyebarluaskan akses buku bacaan yang berkualitas. Itu sih sebetulnya visi utama kita ya. Benar, dan visi itu nggak hadir dalam waktu 1-2 hari. Enggak, 2 tahun. Visi itu hadir 2 tahun. Jadi untuk merencanakan visi sebesar itu dan kami menemukan identitas kami dan masalah utama yang ingin kami selesaikan, kami butuh 2 tahun dengan survei ke anak-anak, observasi, gelar di beberapa desa, monitoring dan evaluasi, benar-benar kita siapkan semuanya. Dan akhirnya baru terrumuskanlah visi utama kami untuk menyebarkan akses buku bacaan yang berkualitas. Ada di garis bawah itu yang berkualitasnya tuh, karena menyebarluaskan akses buku bacaan mah gampang, cuma nyari buku yang berkualitas dan disukai sama semua kalangan itu yang sulit. Nah itu yang jadi visi utama kita. Nah benar. Nah tadi kan Vito bilang kayak kita ini perpustakaan keliling. Kita tuh punya base camp nggak sih, Tok? Kita kasih tahu dulu base camp kita di mana, Tok. Base camp yang mana dulu? Base camp yang sering dipakai nongkrong, yang sering dipakai brainstorming, tempat inventaris bukunya ada di mana dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kalau base camp kita itu lagi mau bangun ya sebetulnya mini perpustakaan gitu ya, ataupun anggaplah sekretariat gitu ya mungkin ya. Itu sebetulnya lagi progres dibangun, ada di Medland Tambun. Nah, tapi kalau untuk base camp kumpul itu juga ada di Grand Wisata di rumah teman kami namanya Nazwa. Yes. Nazwa kalau nonton. Iya, Nazwa makasih ya. Iya. Terus yang ketiga, kalau base camp tempat yang kita paling sering gelar, bahkan ada yang dulu anak usianya masih 3 tahun, sekarang udah 8 tahun berarti udah. Iya, udah 7 SD. tahun lah ya, udah SD. Dari dia masih kecil itu ada di Taman Puri Cendana namanya. Taman Puri Cendana tuh di Kecamatan Tambun Selatan di Desa Tridaya Sakti ya Zan ya. Betul. Desa Tridaya Sakti. Nah, kita sering banget gelar perpustakaan di situ. Isi bentuknya adalah taman biasa ruang ketiga, tapi suka didatengin sama orang dari berbagai wilayah. Gitu. Betul. Jadi kalau misalkan mau mainnya tujuannya mau apa dulu, nah itu bisa disesuaikan nanti biasanya ya Toh ya. Mau mampir nih, tujuan apa dulu? Oh ya udah nanti kita sesuaikan tempatnya di mana. Iya, karena kalau misalkan mau ngeliat perpustakaan keliling ke Base Camp Grand Wisata nggak nyambung, nggak ada perpustakaan kelilingnya. Jadi kalau misalnya mau mampir ke perpustakaan keliling, kita biasanya ada di Taman Puri Cendana. So far selama 5 tahun ini 60% kita ada di sana. Iya, karena memang banyak banget sih di situ anak-anaknya. Benar. Dan dari berbagai wilayah tuh kena karena itu ada di tengah-tengah kan dia lokasinya kan. Dan di ruang publik juga. Betul. Oke. Nah, tadi udah ngomongin base camp, terus habis itu tempat dan lokasi biasa kita gelar. Gimana sih kalau misalnya mau datang gitu, bisa menghubungi kemana? Apakah ada sosmednya, terus kontak personnya siapa? Mungkin teman-teman di sini kayak mau tahu atau mau tanya-tanya dulu. Gitu. Harus datang. Harus datang ke perpustakaan keliling kita. Jadi bisa banget cek Instagram @komunitasliterasi.tamsel. Biasanya di H-1 itu kita akan menginformasikan kalau kita itu akan gelar di mana gitu. Jadi biasanya lokasinya nanti udah ada. Nah kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan itu sebetulnya bisa di DM aja. Di DM aja nggak apa-apa untuk kontak personnya gitu. Tapi
yang utama adalah follow Instagram kita dulu. Bener, jangan lupa follow itu. Instagram dulu. Betul. Nah, kalau misalkan kontak person untuk mungkin kerjasama dan lain sebagainya itu bisa ngubungin ke siapa? Ke DM dulu juga nggak apa-apa sebetulnya. Oke, ke DM dulu nanti dulu. kita arahkan ke WhatsApp gitu ya. Karena kita punya tim tersendiri untuk fundraising and CSR-nya. Oke, berarti so far udah ada alurnya ya. Betul, udah ada alurnya. Oke, jadi teman-teman boleh nih mungkin dari Bapak Ibu CSR mau melirik kami lagi. Boleh banget, boleh banget. Bener, boleh banget. Nah, sekarang kita ngomongin CSR nih. Waduh. Kayaknya di Instagram tuh ada yang baru ya, Tok? Ada yang baru. Iya, kayak ada pelita-pelitanya gitu. Ada pelita-pelitanya tuh. Iya, pelita-pelitanya tuh apa sih, Tok? Boleh dikasih tahu mungkin ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi memang pastinya ya, namanya kita adalah komunitas sosial yang bergerak dalam bidang sosial. Kita itu butuh funding, butuh pendanaan, dan butuh kolaborasi multisektor. Untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama mencapai visi yang kita inginkan tadi. Nah, dalam hal ini di tahun lalu, di akhir tahun, di Desember 2025, kita itu dapat kesempatan untuk menerima program dari PLN. Dari PLN yang disalurkan lewat PLN UPT Bekasi, yang dimana ini adalah program CSR atau TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Nah, di situ program yang diusungkan itu adalah Pelita yang tadi dimention sama Zani atau penggerak literasi Tambun Selatan. Nah, di dalam program itu setelah kita di awal tahun akhirnya kita menerima bantuannya, salah satu yang digaungkan yang menjadi wajah dari komunitas literasi remaja adalah armada baru kita. Dan yang kita beri nama Angkasa. Jadi bentuknya roda 3 gitu. Pelita adalah program yang dilaksanakan ketika ada program TJSL dari PLN, salah satu program dari komunitas literasi remaja. Nah, di Pelita itu tuh ada apa aja sih kegiatannya? Pasti kan ada banyak nih rangkaiannya dari mulai awal sampai akhir. Bener. Nah, itu ada apa aja kegiatannya di dalam program Pelita itu? Oke, nah ini biar transparan aja kepada publik, kita juga tidak pernah ragu untuk menyampaikan ini bahwa dana yang kami terima dari program CSR ini adalah Rp234.900.000. Jadi ini kan funding yang besar ya untuk komunitas kecil kayak kita. Nah, ada 3 rangkaian program yang kita laksanakan dari program Pelita ini, kolaborasi antara komunitas literasi remaja dengan PLN Peduli. Yang pertama adalah kick off program, itu kita laksanakan di Dewan Dakwah tanggal 22 Mei ya Zane. Lalu yang kedua, ini yang menjadi acara puncak adalah Festival Literasi Anak Bekasi, yang dimana sebetulnya itu adalah peluncuran programnya. Jadi programnya itu baru diluncurkan ketika acara Festival Literasi Anak Bekasi yang kita buat bersama PLN, itu di tanggal 4 Juli kemarin, 4 Juli 2026. Lalu yang terakhir baru banget terlaksana tuh di tanggal 27-28 Juli kemarin, itu ada bootcamp, pelatihan untuk para pengurus dari komunitas literasi remaja. Itu kita 2 hari di Bogor gitu ya, sembari bonding dan seru-seruan bareng teman-teman komunitas. Dan juga kita mendapatkan pelatihan dengan output yang kita harapkan. Yang pertama adalah digitalisasi perpustakaan, peningkatan kapasitas relawan, habis itu juga manajemen komunitas sosial yang benar dan standar sesuai standar. Terus juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyusun pelaporan dari program TJSL ini. Gitu. Nah, boleh diceritain sedikit gak di Festival Literasi Anak Bekasi tuh kayak gimana sih waktu itu vibes-nya? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, terus habis itu kayak, oh emang ada ya Festival Literasi Anak Bekasi? Ada dong, itu kita yang menggagas gitu. Itu, komunitas kita yang menggagas ya Zan ya? Betul, jadi itu pas kapan dan lokasinya di mana, terus rangkaian acaranya ada apa aja? Mungkin tahun depan kita bisa bikin lagi dan teman-teman yang di rumah yang mau ikutan juga bisa banget, jadi mempersiapkan diri. Nah, Festival Literasi Anak Bekasi itu sebetulnya banyak kita rangkaian, ada nggak cuma sekedar seremonial ya ibaratnya, tapi juga ada rangkaian perlombaannya. Ada lomba mewarnai untuk anak, 2 kategori usia 1 sampai kelas 3 SD dan juga kelas 4 sampai kelas 6 SD. Lalu ada lomba cerpen, menulis cerita pendek untuk anak-anak SMP. Lalu yang ketiga ada lomba cerdas cermat untuk anak-anak
SMA. Nah, tapi di akhir itu kita ada seremoni, yaitu peluncuran programnya simbolis dengan potong pita tuh pakai si angkasa, si gerobak angkasa, potong pita dan lain sebagainya. Itu dia Festival Literasi Anak Bekasi. Nah, sebetulnya dari program bersama PLN ini banyak banget yang kita dapetin, Rizan. Tapi sebetulnya namanya ini adalah bermitra, bekerja sama gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari PLN itu punya visinya tersendiri, dan dari komunitas punya visinya tersendiri juga. Disitulah kita bekerja sama dan berkompromi untuk gimana nih kita bisa menemukan jalan tengahnya. Nah, sebetulnya kalau dari yang PLN inginkan, jadi kan sebetulnya kalau PLN UPT itu dia kan fokus utamanya adalah menjaga aset. Betul. Menjaga aset dari SUTT, SUTET, dan lain sebagainya. Nah, di dalam visi menjaga aset itu, kita adalah ibaratnya kita menjadi penggerak yang bilang ke masyarakat bahwa kalau di dekat SUTET itu ya harus berhati-hati. Ibaratnya kayak sering banget kan kejadian ada anak main layangan di bawah SUTET. Nah, kan sebetulnya hal-hal itu yang bisa bantu kita sosialisasikan untuk keselamatan ketenaga listrikan. Nah, karena kompromi itu ketemu, akhirnya ya udah kita bisa bekerja sama, kita bantu PLN juga, tapi PLN juga membantu kita. Jadi kita saling mendukung di sini sifatnya. Betul. Jadi mungkin tambahan juga buat teman-teman, fokus kami ketika bekerja sama dengan program TJSL ini adalah untuk mensosialisasikan literasi mengenai ketenaga listrikan. Betul. Dengan lewat buku-buku bacaan STEM anak-anak yang kamu beli dari mulai Y, terus habis itu Nat Geo, dan lain sebagainya. Jadi tidak hard sell, kalau ibarat bahasa marketingnya tuh hard selling. Nah, kita bagian soft sellingnya nih yang masuk pelan-pelan terus keinget sama anak-anak. Oh, berarti nggak boleh ya Kak main layang-layang Ya kan di bawah SUTET. Niatnya juga baik gitu ya untuk mensosialisasikan pada anak itu. Karena kita dapat banyak banget cerita dari anak-anak yang mereka suka main layang-layang, terus habis itu mereka mainnya kadang suka di jalan dekat tiang listrik dan lain sebagainya. Nah, disitulah kami hadir untuk mengedukasi mereka. Betul. Nah, ngomongin cerita dari anak-anak nih, ada yang paling berkesan nggak selama ngedampingin anak-anak kurang lebih 5 tahun ini, Tok? Banyak banget sebetulnya sih ya cerita-cerita berkesan bareng anak-anak itu. Jadi dulu itu ada banyak lah program yang kita laksanakan. Salah satunya kita itu pernah melaksanakan program bagi-bagi buku. Betul. Jadi waktu itu kita dapat donatur, dapat duit dari donatur, itu dapat uang. Kita belanjain ratusan buku bacaan anak. Habis itu kita punya satu kegiatan, kalau orang bisa bagi-bagi makanan, kita bagi-bagi buku. Akhirnya kita keliling satu kecamatan Tambun Selatan untuk membagi sekitar 300 buku bacaan anak ya waktu itu ya Zan ya kayaknya. Iya, 300 buku bacaan anak kita bagiin, dan ternyata sepanjang kita keliling muter dari daerah satu ke daerah lainnya itu sebetulnya bahkan anak itu rebutan gitu untuk ngambil buku. Bahkan ketika kita gelar ya, anak-anak tuh selalu suka baca gitu. Jadi persepsi terhadap minat baca rendah tuh makanya bisa dipertanyakan kembali sebetulnya. Nah, terus habis itu kita selalu setiap gelar selalu rame, selalu banyak yang datang, pengunjungnya selalu pada suka baca. Nah, itu dia makanya ketika bagi-bagi buku ternyata dari anak-anak tuh besar banget gitu ya. Jadi 300 buku tuh cepet banget habisnya gitu. Benar. Sampai di sepanjang keliling itu ketemulah sebetulnya sama anak-anak yang kurang beruntung, yang dalam artian dia lagi keliling untuk mulung gitu ya, untuk mulung. Terus nah sepanjang itu kita ngobrol sama anak-anak juga ada yang dia tidak sekolah, atau bahkan ada yang usia 12 tahun tapi ngitung 4 tambah 11 aja masih mikir gitu, masih lama banget, masih pakai tangan, ngitung 3 kali 4 masih gitu kan. Itu hal yang miris sebetulnya, anak usia 12 tahun loh, tapi kemampuan literasinya masih sangat rendah. Yaitu dia karena akses pendidikannya tidak merata, terus juga mereka tidak pernah dibangun budaya bacanya. Nah, itu sih yang berusaha kita bangun. Jadi kita juga punya anak binaan ya di TPC itu. Dia itu adalah anak seorang pemulung, usianya 12 tahun dan dia tidak punya kesempatan untuk sekolah. Jadi biasanya di situ ada namanya, sebutin namanya nggak ya? Adalah dua pokoknya. 2-3 orang itu yang jadi binaan kita, dan biasanya setiap minggu kita berikan pembelajaran dasar soal baca tulis hitung. Habis itu
kita support buku bacaan untuk mereka, kita kasih buku pelajaran, kita kasih buku-buku yang menunjang pendidikan mereka. Pokoknya harapan kita sebetulnya nanti dia bisa ngejar paket gitu ketika memang kemampuannya udah mumpuni gitu. Itu juga jadi salah satu yang berkesan sih, karena waktu bagi-bagi buku, kalau misalnya inget, itu bukunya dikirim ke kosan aku di Depok. Jadi 300 buku aku bawa dari kosan, naik KRL ke Tambun. Berat tuh. Jujur, agak rempong tuh, dua tas besar. Tapi kayak demi buat anak-anak kayak ngebagiin, karena tuh pas banget kita lagi anniversary ya. Iya, lagi anniversary kalau nggak salah ke 1 tahun ya? Apa 2 tahun ya? Yang pertama atau kedua gitu, pokoknya setelah rangkaian bagi-bagi buku, kita bikin acara juga di Taman Puri Cendana. Jadi komunitas literasi remaja Tambun Selatan tuh sebenarnya fun ya, Tok. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang pertama ningkatin jiwa sosial, empati dan lain sebagainya. Dan juga kita ada capacity building untuk komunitasnya, untuk relawannya. Jadi nggak cuma sekedar kumpul, baca, habis itu pulang dan nggak ada apa-apanya. Betul. Jadi saat ini ya Zania, kalau saat ini kan kita udah punya total ada 34 yang menjadi pengurus dari komunitas literasi remaja. Nah, jadi pengurus kita itu total ada 34 orang. Saya sebagai ketuanya, Zani sebagai wakilnya, makanya dia paham banget sebetulnya. Lalu ada 5 divisi dan juga ada sekretaris bendahara. Jadi sebetulnya kita memang format kita udah lengkap sebagai sebuah NGO. Dan fun fact, kita juga udah berdiri sebagai sebuah yayasan sebetulnya. Benar. Tapi lebih nyaman nyebutnya komunitas ya. Betul. Dibandingkan nyebut yayasan, kayak yayasan tuh kayak ini banget gitu, wah banget gitu. Iya, kayak tanggung jawabnya besar gitu, kayak sien gitu kan. Nah, dari 34 pengurus ini, semuanya itu masih di kalangan SMA dan juga kuliah. Betul. Jadi memang yang menggerakkan komunitas ini adalah anak-anak muda di Tambun Selatan. Betul. Gitu dia, makanya kenapa kita juga mau ngajak untuk semua anak muda di Kabupaten Bekasi untuk ayo kita gerak bareng-bareng gitu ya. Ikut kegiatan kita ya Zan ya. Betul. Jadi volunteer setiap minggu, setiap kita gelar ikut gitu kan, asik tuh ya. Gitu. Dan fun fact, saya paling tua di komunitas teman-teman. Jadi yang lain 2006, 2008, 2010, ada yang SMP juga. Iya, jadi kayak SMP. berbagai kalangan tuh ada di komunitas kita. Betul. Dan itu juga sebagai apa ya? Sebagai pesan buat teman-teman nih, terutama yang di Kabupaten Bekasi, bahwa menunggu bergerak itu, menunggu peduli untuk sekitar dan peduli terhadap literasi itu nggak perlu tua dulu, nggak perlu banyak uang dulu, karena kita awalnya juga dari buku-buku pribadi kan. Iya, dari buku pribadi, dari duit patungan, uang patungan. Terus habis itu kita punya kotak apresiasi dulu, jadi kayak sumbangan sukarela dari yang hadir di perpustakaan, kayak 1.000, 2.000 anak-anak kadang suka ngisi karena bukan jadi sebuah kewajiban mereka, tapi mereka merasa aku mau ikut kontribusi biar buku-bukunya makin banyak. Dan pasti ada perbedaan dong. Yang sekarang kita alhamdulillah udah punya gerobak angkasa, atau biasa disebutnya Dede Aksa, karena gerobak angkasa tuh enggak gerobak yang gede banget teman-teman. Lucu. Iya, dia gerobaknya tuh lucu. Jadi mini, bontel, terus tapi bisa ngangkut buku tuh banyak, hampir 500 buku lebih. 500 buku lebih. Kita ada di sana, dan juga games literasinya. Dan pasti respon anak-anak tuh beda dong. Ada sebelumnya yang kita cuma pakai motor, yang cuma bawa buku mungkin 100 sampai 200, sekarang ekspansinya juga lebih besar lagi. Betul. Pasti ada respon yang beda. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih yang dulu sama yang sekarang? Beda banget sih. Dulu tuh kalau kita bisa memvisualisasikan ya, kayak motor bawa gerobak sayur. Bener, kayak abang paket. Iya, kayak abang-abang paket. Jadi bener-bener cuma pakai box tas besar di belakang, dan tasnya itu cuma ya tas besar aja di belakang, tapi itu udah bawa semua tuh, udah bawa buku, bawa terpal, bawa games literasi, terus bawa mainan-mainan anak. Nah, dulu ya udah datang, ya kan, naik motor, digelar gitu aja gitu kan, buka spanduk dan sebagainya. Nah, sekarang kita datang pakai gerobak angkasa yang dia menyediakan lebih banyak varian buku, bahkan kita bisa memperluas segmennya. Yang awalnya cuma buku anak, sekarang kita udah mulai beralih, ada buku remaja juga, dan yang paling penting sekarang kita punya buku parenting gitu ya.
buku parenting. Jadi sekarang yang datang gelar semenjak ada Gerobak Angkasa itu bukan cuma anak-anak, tapi ibu-ibu juga ikut baca buku, remaja-remaja juga baca novel-novel, terus juga bapak-bapak baca buku-buku parenting juga. Nah, jadi suasananya lebih hidup dan yang datang itu lebih bervariasi, gitu. Gak jarang juga satu keluarga datang terus ibunya ngajarin anaknya, bapaknya juga baca ikut. buku. Jadi kita mikir, oh perpustakaan kita tuh bisa jadi quality time-nya keluarga juga ya, gitu. Betul. Terus juga bayi-bayi, kita juga punya buku buat bayi-bayi teman-teman. Jadi bayi-bayi yang baru 1 tahun 2 tahun itu bukunya beda. Bu yang 9 bulan juga itu mereka beda. Bukunya bahannya kain, terus ada bunyinya, ada teksturnya. Busy books ya. Betul. Busy book. Jadi kita memang menyasar itu tadi, menyebarluaskan akses buku bacaan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi dari baik sampai orang tua tuh ada semua. Dan treatmentnya pun beda ya. Benar. Treatment ke anak usia segini, anak usia segini tuh beda-beda. Dan kita punya tim khusus tersendiri yang memang dia menjadi pendamping secara langsung ke anak-anak. Betul. Gitu. Nah, pasti selama 5 tahun ini ada suka dukanya, ada tantangannya. Sedih kalau diceritain mah. Jangan terlalu digitu-gituin. Coba boleh diceritain dulu dong. Kalau aku kan udah tahu nih pasti kayak 5 tahun kita bersama. Nangis-nangisnya sudah tahu, tapi mungkin bisa diceritain sedikit nih kayak suka duka dan tantangan terbesar ketika mendirikan komunitas literasi itu gimana? Tantangan utamanya dulu itu ya memang pasti namanya kita ini adalah gerakan mandiri ya, tidak terafiliasi dengan apapun, tidak terbentuk dengan dasar apapun, jadinya memang kita nggak punya arah yang jelas dulu tuh tantangannya. Jadi sebetulnya ngerasa kayak ngapain sih ngelakuin ini dan lain sebagainya, apa sih impact-nya buat masyarakat, apa sih impact-nya buat anak-anak. Jadi sebetulnya keresahan itu dulu suka muncul ketika 1-2 tahun udah ngejalanin. Nah, terus abis itu juga makin dijalanin tantangannya itu, wah ini programnya makin berkembang, tapi nggak ada pendanaan. Ini duitnya dari mana kita mau melaksanakan program ABC? Ini buat operasional gitu ya, buat operasional kita pakai duit siapa? Bagaimana sih sebetulnya pengelolaan sebuah komunitas itu? Jadi tantangannya tuh itu. Pertama ya fundingnya kita nggak ada, timnya juga belum terbentuk secara maksimal, baru orang-orang yang itu aja. Terus ya balik lagi dasar komunitasnya pun belum jelas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua tantangan itu ya sudah bisa kita atasi semenjak dapat CSR dari PLN tadi. Jadi kita bisa ngebangun lagi komunitas ini menjadi salah satu penggerak utama peningkatan literasi di Kabupaten Bekasi, terkhusus di wilayah Tambun Selatan. Cuma harapannya kita bisa ekspansi ya Zan ya. Betul. Semoga Glisya bisa jalan lebih jauh. Ya, atau enggak bisa nambah. Kalau nggak bisa nambah, benar. Makanya cek di Instagram kita itu profil kita udah lengkap gitu. Benar. Nah, kan tadi ada Gerobak Angkasa, terus habis itu. Ini sambil minum nggak apa-apa ya? Oh ya, boleh silakan. Emang kalau udah asik ngobrol tuh kayak nggak sadar ternyata udah 5.000 kata yang keluar gitu. Seret nih, seret nih. Nah, di sini tadi kan dari Gerobak Angkasa nih, terus habis itu buku-buku yang nyasar dari mulai bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Tapi ada nggak sih strategi khusus buat komunitas tuh gimana caranya biar masyarakat tuh nganggap membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Makanya setiap gelar tuh bisa rame terus dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang di rumah tuh mau tahu dan pengen coba ikut gimana caranya komunitas mereka tuh bisa rame juga, karena gak menutup kemungkinan di Kabupaten Bekasi ini banyak banget kan komunitas lain mungkin ya. Betul. Kayak TBM dan lain sebagainya. Tapi kadang yang menjadi permasalahan mereka adalah sepi peminatnya. Nah, itu gimana caranya agar kegiatan membaca tuh menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan dan lebih seru sehingga masyarakat tuh mau bisa ikut dan hadir. Balik lagi tadi, membaca itu kan sebetulnya ya anggapannya boring dan lain sebagainya ya. Untuk itu yang paling utama adalah seseorang itu harus suka dulu. Makanya pasti semua orang tuh pasti punya satu buku
yang terngiang-ngiang yang bikin dia jadi suka membaca. Nah, kita ingin memantik itu. Makanya kenapa kita menyediakan buku sebanyak-banyaknya kan. Dan setiap gelar rame karena memang kita udah memikirkan buku ini tuh pasti disukai sama anak usia segini dan lain sebagainya. Buku ini juga udah segini. Jadi ketika kita gelar ya bener aja gitu kan. Dia langsung ngambil buku-buku yang disukai sama anak. Nah, makanya kan sebetulnya esensi dari literasi kan itu menyukai dulu kegiatannya, setelah menyukai baru terbiasa, setelah terbiasa ya berbuah jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan baik itu yang semoga aja terbawa sampai ke depan-depannya gitu kan. Jadi ya harus bisa menyediakan buku bacaan yang memang disukai. Berarti kalau misalkan sepi, ada yang salah nih dengan buku-buku yang disediakan. Yang kedua memang selain tadi menyediakan buku yang disukai itu, yang kedua adalah menyediakan alternatif kegiatan lain. Kayak misalkan kalau kita kan ada games literasi, games edukatif kan. Terus juga kita nggak cuma kegiatannya nggak cuma baca buku, tapi juga ada mewarnai, menggambar dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kegiatan-kegiatan yang positif juga untuk membangun, untuk meningkatkan sensori dan montessori anak gitu. Ini jadi ngomongin tumbuh kembang anak begini. Makanya. Saking fokusnya ke anak jadi kepikiran juga tentang sensorik dan motorik anak juga. Sensorik, motorik, montessori itu gitulah pokoknya. Ini bisa bangun sekolah sih toh kita kayaknya toh di sini toh. Kadang kita jadi merhatiin juga biar anak nggak speech delay gimana. Makanya kan ada sesi membaca lantang juga, mendongeng lantang gitu kan. Biar anak nggak speech delay dan lain sebagainya. Itu jadi sih kayak sambil ngamatin juga sebenarnya anak-anak tuh butuh apa, suka apa dan lain terus sebagainya. habis itu akhirnya dari situ dalam pengadaannya juga kita nyari nih yang sering dicari anak tuh apa aja. Games yang disukai apa? Pertama yang disukai dan yang kedua, tapi itu juga edukatif untuk anak. Gitu. Jadi nggak cuman games yang membantu untuk mainan tumbuh kembangnya aja, juga lah. tapi membantu tumbuh kembang juga. Udah sefokus itu kita sebetulnya ya. Masa udah benar-benar terarah dan strategis banget gitu untuk kita bisa ngebantu anak-anak di Tambun Selatan itu. Dan semoga ini tuh juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya para pegiat literasi. Jadi jangan mikir apa karena gini ya, jangan terlalu banyak overthinking. Coba ubah sesuatu yang menyenangkan dulu. Hadirkan sesuatu yang menyenangkan dulu, baru nanti anak-anak akan hadir juga ke dalamnya. Nah, kira-kira ada nggak sih impian program setelah TJSL ini, kira-kira apa lagi ya programnya? Karena menurut kita kan TJSL tuh udah sesuatu yang wah kan, udah sesuatu yang besar banget buat komunitas ini. Dan mengubah banget gitu. Dan mengubah. Ini jadi kayak turning point-nya kita setelah beberapa tahun berjalan. Tapi ada nggak sih impian programnya setelah TJSL mau ngapain lagi ya? Banyak. Banyak, cuma ya saya tuh udah menyusun rencana 1 tahun ke depan sih sebetulnya selama periode kepengurusan baru kita berjalan juga kan Zan. Jadi sebetulnya kita tuh pengen banget jadi ibaratnya mungkin mediator ya untuk komunitas-komunitas lain. Dalam artian gini, kita bisa bantu komunitas lain yang bergerak di bidang yang sama soal literasi, pendidikan ataupun soal perpustakaan. Nah, untuk kita bina gitu ya, untuk kita dampingi ataupun kita berikan bantuan berupa buku, games dan lain sebagainya biar mereka bisa bergerak lebih optimal. Jadi nah, kalau udah begitu kan sebetulnya kita jadi gerak bareng-bareng tuh. Kita punya pengalaman, kita punya dasar, kita punya apa, nah kita sharing ke mereka, kita kasih bantu buku, kita kasih bantu games dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa bergerak bareng gitu. Bergerak bareng dalam artian ya mereka akhirnya bisa menemukan pengalaman yang dulu tidak kita rasakan selama 5 tahun gitu. Ibaratnya kita udah kasih tahu nih yang benar tuh seperti apa, yang baik seperti apa untuk anak, yang buku-buku yang berkualitas itu seperti apa. Kita kasih bantuan ke mereka, terus akhirnya kita bisa gerak bareng di wilayahnya masing-masing. Nah kan sebetulnya hal-hal seperti itu yang pengen kita kembangkan karena kita merasa gitu ya, kita tidak bisa bergerak sendiri karena skup kita kan masih kecil banget. Tapi kalau kita dibantu dengan mitra-mitra tadi, ada komunitas di wilayah kecamatan ini, di sana atau bahkan di luar Pulau Jawa, di sebelumnya, kalau kita bisa support ya kenapa enggak? Ya gitu. Jadi komunitas literasi
dengan visi menyebarluaskan buku bacaan tadi, kita turunkan menjadi ya ibaratnya mitra untuk komunitas yang bergerak di bidang yang sama gitu. Itu sih visi besarnya. Dan yang kedua sih pengennya ya meningkatkan kapasitas internal dulu ya. Jadi ngebangun tim yang solid, ngebangun tim yang punya arah yang jelas, ngebangun tim yang udah punya sistem yang baik gitu. Jadi pengen ngebangun sistemnya dulu, ngebangun manajemen yang benar dulu, mengelola perpustakaan yang benar dulu sesuai standar, baru akhirnya kita bisa ke yang lain, bantu yang lain gitu. Oke, berarti arah kedepannya ini udah jelas ya. Nah, kalau misalkan mau gabung jadi bagian dari komunitas literasi remaja untuk ikut semua program itu, gimana caranya, Tok? Datang aja setiap kita gelar. Follow dulu Instagram kita. Kalau misalkan ada informasi gelar, datang aja. Itu secara nggak langsung udah menjadi bagian dari volunteer dari komunitas literasi remaja. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan, mungkin ini udah mendekati closing ya. Kita udah mendekati closing. Kalau masih karena- pengen ngomong 2 jam lagi di sini. Jangan dong. Oh, jangan. Nanti kepanjangan durasinya YouTube juga nggak sanggup, kayak udah ngasih bang gitu. Nah, harapannya untuk Kabupaten Bekasi, terutama anak-anak. Harapan saya yang pertama, punya kebiasaan membaca dan pada akhirnya bisa menjadi generasi yang literat gitu ya. Karena literasi sepenting itu adalah kemampuan dasar manusia untuk hidup bersosial, untuk hidup dalam dunia pekerjaan, untuk hidup dalam lingkungan dimanapun. Kemampuan literasi itu adalah dasarnya. Kalau udah nggak punya kemampuan literasi, jangan harap bisa menjadi pribadi yang bisa bergaul dan lain sebagainya, tapi harus punya kemampuan literasi yang baik dulu nih, untuk kita bisa mencapai semua tujuan kita, gitu. Oke, harapannya cukup besar ya. Besar banget. Harapan yang sangat besar dan semoga bisa diwujudkan bersama-sama bareng teman-teman juga, nggak cuma dari komunitas Itu literasi dia, remaja doang. kemitraan, kolaborasi itu perlu banget. Benar. Dan kita masuk ke quick question, jawab cepat. Karena Jawab tadi cepat, kan- jadi saya jawab harus cepat gitu. ya, nggak boleh mikir, udah harus ada di kepala. Jadi berat. ini adalah jawaban sejujur-jujurnya, seyuyur-yuyurnya kalau misal orang-orang TikTok bilang. Nah, karena tadi topiknya udah berat-berat, kita topiknya nggak mau yang berat-berat sekarang karena Santai-santai aja. santai-santai aja. Tadi sebenarnya juga nggak berat-berat banget sih. Cuman kalau memikirkan masa depan bangsa dan tadi topiknya kayak gitu, berat jujur kalau dirasain mah ya teman-teman. Sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan santai dulu. Buku favorit Vito apa? Buku favorit tergantung, tapi saat ini yang kepikiran Pendidikan Kaum Tertindas, Paulo Freire. Oke. Kalau misalkan penulis favoritnya? Leila S. Chudori. Bu Leila sih. Iya, Bu Leila sih. Parah. Gokil kan. Gokil itu. Pulang, Laut Bercerita. Bener. Tuh, Banyak lah. aku baca Laut Bercerita nggak sanggup. Karena penggambarannya sangat amat detail dan energinya keserap banget sih jujur. Emang jujur, itu ya buat mahasiswa kena banget sih. Iya bener. Terus tokoh inspiratif Zani. Pede lu. Ferry Irwandi, Tan Malaka. Oke, emang mirip sih. Hah? Emang mirip sih. Jangan ketipu sama brewoknya. Saya masih 20 tahun ya semua. Takut ketukar mana Ferry Irwandi mana Devito. Aduh, jangan gitu dong. Banyak yang suka bilang gitu lagi. Ya ampun. Ih, Itu ketawa tuh di belakang tuh. benci. Iya. Ini ada tim di belakang kayak Oh, iya. cukup anak NBA ini udah gak sih gitu. Nah lanjut, tempat baca favorit di mana? Di KRL, karena perjalanan kan ke kampus tuh 1,5 jam, di kereta itu 1 jam sendiri, jadi kayak sayang aja biasanya. Jadi paling sering itu justru baca buku di KRL, sambil dengerin lagu jazz, buka buku. Wah, itu nikmat banget tuh. Bisa ya. Meskipun kedesak-desak dikit. Apalagi Blue Line. Iya lagi ada Cikarang Line itu. Aduh, Cikarang Line. parah sih. Nah, terakhir, kata yang menggambarkan literasi. Membaca. Literasi itu pondasinya membaca, titik. Itu aja sih. Membaca dulu baru menjadi pribadi yang literat. Oke. Nah,
tadi udah banyak nih pertanyaannya, kalau misalnya ditambahin lagi pertanyaannya nanti jatuhnya oversharing. Iya, gitu. betul. Takut ya kebongkar semua. Ya, kebongkar gitu. semua. Tapi nggak apa-apa kalau yang kebongkar baik-baik kan. Oh iya benar. Kalau yang itu di belakang aja. Nah, sekarang closing statement sekaligus mungkin ada harapan untuk komunitas atau harapan terhadap literasi yang lebih luas lagi. Kira-kira apa harapannya? Terakhir dari saya, jadi apa yang kita lakukan saat ini itu tidak bisa diukur saat ini juga. Impact-nya tuh baru kelihatan mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan. Karena target utama kita kan sebetulnya adalah anak-anak. Nah, untuk membangun ini semua, untuk menjadikan Indonesia, atau kita ngomonginnya Kabupaten Bekasi dulu, menjadi bangsa dengan minat baca yang tinggi, menjadi bangsa yang literat, itu semua tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi aja. Bahkan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Keterlibatan masyarakat sangat penting di situ. Nah, untuk itu sebetulnya di podcast ini, kami ingin mengajak semua masyarakat untuk lebih aware gitu terhadap apa? Terhadap tadi akses buku bacaan yang rendah, terhadap minat baca anak, terhadap kegemaran anak terhadap kegiatan membaca. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk para orang tua gitu ya, asupan anaknya mungkin udah bukan HP lagi untuk ngediemin, tapi gimana caranya anak itu bisa suka terhadap kegiatan membaca dengan memberikan buku yang disuka tadi. Dan kita terbuka banget, misal nih ya, ada orang tua yang nanya, anak saya usia segini, kira-kira bagusnya dikasih buku apa? Kita bantu gitu. Betul. Ini buku-buku ini bagus banget untuk anak-anak, dan anak-anak pasti suka sama buku ini. Terus kita juga bisa ngasih tahu gimana caranya membaca nyaring, metode apa yang paling tepat untuk membaca nyaring biar anak itu nggak speech delay, gitu. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu komunitas literasi remaja bisa sangat membantu, gitu. Nah, keterlibatan multisektoral ini yang kita harapkan bisa terbentuk. Pemerintah membantu, komunitas sosial bergerak, pihak swasta memberikan CSR. Wah, ini udah kombinasi yang gong banget nih ibaratnya. Bener. Udah bener-bener kombinasi yang kuat banget untuk oke, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Dari kerjasama ini apa yang bisa kita lakukan? Impact-nya apa buat masyarakat? Impact-nya apa untuk 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Nah, hal-hal seperti itu yang harus mulai dipikirkan dari sekarang dan mulai dilakukan dari saat ini juga. Gitu. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Asik. Jujur. Jujur kayak orang benar. Kayak orang bener. Emang bener dong. Oh iya benar. Kita semua orang benar, teman-teman. Cuman agak kaku. Jadi kayak kita ngobrol serius bisa ya ternyata. Iya, bisa dong. Iya. Nah, jadi begitu teman-teman, setelah kita berbincang, nggak kerasa ini kayaknya kita udah 15 jam di 15 jam, lebay ya? Oh enggak, ya too much ya, Berlebihan. agak too much. Kita udah berbincang dari mulai gimana tadi komunitasnya terbangun, lalu habis itu bagaimana cerita awal berdirinya, sampai dapat program CSR, terus habis itu harapannya dan metode yang kita pakai apa aja. Dari kami mungkin cukup sekian karena pada dasarnya literasi bukan hanya sekadar kemampuan, tetapi itu adalah pondasi untuk manusia dalam berlingkungan dan juga bersosialisasi. Betul dan banget. Literasi bisa dibilang fondasi dalam hidup. Betul, pondasi hidup itu adalah menjadi masyarakat yang literat, menjadi pribadi yang literat. Yang pertama keimanan, yang kedua literasi. Betul. Nah, kalau digeser, wah takut juga nanti. Takut juga jangan. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman, itu saja dari kami berdua. Saya Mahfira Izani dan juga Devito Putra selaku rekan saya. Sampai jumpa di podcast literasi Kabupaten Bekasi berikutnya dan salam literasi. Salam literasi. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak Vito. Kita salam dulu. Oke.